Generasi cuan, pernah nggak sih kalian ngalamin niat awalnya cuma lihat-lihat flash sale? Ujung-ujungnya, kok malah impulsif buying? Dah gitu pembayarannya pakai aplikasi bayar nanti alias pay later. Yep, kamu nggak sendirian. Sekarang belanja itu bukan lagi soal punya uang atau enggak, tapi soal punya aplikasinya dan punya limit yang tinggi atau enggak. Apalagi sekarang ini aplikasi pay later banyak banget. Kalau kamu salah pilih, bisa masuk daftar hitam OJK dan jadi ribet banget. Sebelum kita bahas ke inti, generasi cuan pada tahu nggak sih kalau sekarang OJK lagi menyiapkan atau memperketat aturan pay later? OJK mau buat aturan kalau orang yang bisa pakai pay later itu wajib berusia 18 tahun atau sudah menikah dan punya penghasilan minimal 3 juta per bulan. Aturan itu dibuat untuk menghindari gagal bayar. Bayangin deh, di tahun 2024, utang pay later masyarakat Indonesia aja tembus 7,99 triliun rupiah. Angka itu naik 89,20% secara tahunan. Terus, per Mei 2025, utang pay later jadi 22,9 triliun rupiah. Artinya apa? Makin banyak orang yang ngandelin pay later buat bayar. Oke, sekarang kita bahas dua aplikasi pay later yang lagi banyak dipakai Gen Z dan sudah terdaftar OJK. Shopee Pay Later versus TikTok Pay Later. Kira-kira apa ya perbedaannya? Oke, pertama kita mulai dari TikTok Pay Later. TikTok Pay Later ini menggandeng mitra Atomy Finance Indonesia dan sudah di bawah pengawasan OJK. Artinya ya aman lah buat digunakan. Nah, kalau limit dan tenornya bisa dari ratusan ribu hingga 10 juta rupiah. Dan bisa mencapai limit 25 juta jika kalian tergolong pengguna premium dengan skor kredit tinggi. Dan untuk tenornya tersedia mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan dengan bunga berkisar 2% sampai 4% per bulan sesuai jangka waktu yang dipilih. Kemudian, syarat aktivasi hampir sama dengan aplikasi pay later lainnya. Usia minimal 18-21 tahun dan harus pakai KTP. Tapi kalian harus punya akun TikTok aktif yang terhubung dengan TikTok Shop. Dan yang pasti harus punya riwayat belanja. Nah, sekarang kita bergeser ke toko oren, Shopee Pay Later. Sama kayak TikTok Pay Later, aplikasi ini juga sudah diawasi OJK. Kalau dari besar limitnya, Shopee Pay Later ngasih limit mulai dari Rp750.000 hingga Rp50 juta, tergantung dari data pekerjaan dan gaji yang dilampirkan di awal. Tapi, kalau tenor cicilannya sama aja dari 1 sampai 12 bulan. Terus, soal bunga nih. Kalau TikTok Pay Later kasih bunga kisaran 2% sampai 4% per bulan, tapi mereka suka ada promo 0% untuk tenor 30 hari. Nah, kalau Shopee Pay Later, besaran bunganya 2,95% per bulan dan biaya penanganannya 1% per transaksi. Sementara, denda kalau telat bayar sekitar 5% per bulan dari total tagihan. Cara daftar dan syarat-syaratnya nggak jauh berbeda lah. Usia juga minimal 18 tahun sampai 65 tahun dan harus punya KTP. Proses pengajuannya sekitar 2 kali 24 jam. Oh ya, selain dua aplikasi pay later ini, ada aplikasi lain juga yang bisa kamu coba dan sudah resmi diawasi oleh OJK. Di antaranya ini, dan ini. Satu lagi nih yang harus kalian ingat. Apapun aplikasi pilihan yang kalian pilih, tetap harus bijak dan disiplin buat bayarnya biar nggak masuk daftar hitam OJK. Generasi cuan juga perlu tahu kalau sekarang ini penipuan di pay later juga makin banyak. Penipu seringkali menggunakan modus tawaran diskon, promosi palsu, hingga penyusupan dengan link alias phishing. Bahkan dalam beberapa kasus, ada penipuan gesek tunai atau gestun pay later
di mana para pelaku memanfaatkan layanan ini untuk transaksi fiktif yang merugikan konsumen. Nah, pertanyaannya, kalau menjadi korban, apa yang harus dilakuin? Pertama, laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center atau IASC lewat situs resminya. IASC sendiri adalah lembaga yang bertugas untuk menangani laporan penipuan paylater. Kedua, kamu bisa laporkan ke Sistem Pengaduan Layanan Keuangan OJK atau Si Pelaku. OJK punya platform yang namanya Si Pelaku untuk melaporkan berbagai penipuan di sektor jasa keuangan kayak paylater. Ketiga, blokir akun dan ganti password. Jika ada indikasi pencurian data pribadi, segera ganti kata sandi akun paylater kamu dan jangan lupa periksa laporan kredit kamu. Ini tujuannya untuk memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan yang tercatat atas nama kamu. Tapi generasi cuan yang paling keren itu bukan yang punya limit gede, tapi yang punya kontrol diri gede. Paylater itu cuma alat, bukan solusi dari semua masalah. Belajar ya, bedain mana yang butuh dan mana yang cuma lapar mata. Bikin anggaran, catat pengeluaran, dan rem belanja yang FOMO. Kalau memang harus pakai paylater, pastikan sudah ada rencana bayarnya. Karena finansial sehat itu bukan soal gaya hidup, tapi soal tanggung jawab. Jadi, sebelum klik bayar nanti, tanya dulu ke diri sendiri, ini strategi atau cuma impulsif ya? Selain itu, apapun aplikasi paylater yang kamu gunakan, pastiin untuk berhati-hati terhadap tawaran yang menggiurkan atau tawaran yang datang dari sumber yang nggak dikenal. Pastikan juga kamu pakai aplikasi paylater yang benar-benar resmi diawasi oleh OJK. Sampai jumpa di konten selanjutnya.